Halo semuanya, kembali lagi di Tanya Trading. Hari ini kita akan kembali membahas Bitcoin, Gold, dan beberapa update dari Forex. Salah satunya adalah update mengenai kalender ekonomik, di mana akan ada CPI inflation yang akan dirilis pada pukul 8.30. Sebelum mulai, seperti biasa kita akan cek mengenai Bitcoin halving. Kapan Bitcoin halving akan terjadi? Kita akan lihat berdasarkan di halaman Watcher Guru. Di sini dijelaskan bahwa Bitcoin halving akan terjadi atau diperkirakan akan terjadi pada tanggal 18 April 2024 atau sekitar 64 hari lagi. Dan saat ini harga Bitcoin berjalan di level 50.000 per Bitcoinnya. Di chart ini kita lihat bahwa harga Bitcoin saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan di minggu ini teman-teman ya. Sudah break level 50% Fibonacci retracement, kemudian dia terbang begitu saja. Dan kalau kita lihat dari indikator Stochastic RSI juga menampakkan bahwa Bitcoin saat ini berada di level overbought. Bahkan kalau kita lihat berdasarkan Fear and Greed Index, saat ini Bitcoin sedang berada di level extreme greed ya. Dimana kondisi extreme greed itu kurang cocok untuk kita melakukan opsi long position. Kondisi extreme greed kita bisa jadikan acuan untuk kita melakukan take profit. Kalau Fear and Greed-nya berada di netral atau di tengah-tengah, itu bisa kita melakukan untuk opsi DCA atau dollar cost averaging. Di sini kita lihat harga saat ini berada di level 50.000 untuk Bitcoin. Dan kalau kita lihat berdasarkan Fibonacci retracement, saat ini sudah break di level 100% ya. Artinya sudah break high sebelumnya ya. Di high sebelumnya adalah 48.000 teman-teman ya. Yaitu pada tanggal 11 Januari 2024. Mengapa Bitcoin naik di atas 50.000 saat ini? Sepanjang bulan-bulan penutupan 2023, investor aset digital sangat optimis terhadap kinerja Bitcoin menjelang tahun baru. Meskipun ETF spot Bitcoin mulai membuahkan hasil, tampaknya tidak langsung terasa. Namun hanya 10 hari memasuki bulan Februari, aset tersebut telah mencapai level tertinggi baru dalam 2 bulan. Bitcoin mengejutkan banyak investor pada hari Senin karena BTC secara resmi telah melampaui level 50.000. Memang benar investasi institusional dari ETF Bitcoin tersebut tampaknya telah memicu peningkatan tersebut. Seminggu yang lalu arus masuk mengalami hari terbaik kedua dengan lebih dari 400 juta di 9 produk berbeda pada hari Jumat. Selain itu, angka-angka ini bahkan lebih mengesankan mengingat tingkat arus keluar yang relatif rendah. Secara khusus, Den Crypto Trades melalui X menyatakan bahwa arus bersih ETF pada hari Jumat itu mengalami peningkatan sebesar 541 juta dolar. Setelah itu menyatakan bahwa produk investasi ini telah memperoleh arus masuk positif bersih selama 11 hari berturut-turut. Pertarungan keseluruhan antara pembeli dan penjual menarik perhatian investor mulai minggu ini. Namun hal ini telah mendorong aset tersebut lebih tinggi dan banyak yang memperkirakannya akan mencapai level seperti saat ini. Sekarang semua mata tertuju kemana arah Bitcoin setelah ini. Ya, jadi alasan dari kenapa BTC naik hingga level 50.000 karena terjadi transaksi besar ya di ETF spot. Di sini dijelaskan bahwa terjadi pemasukan dana sebesar 541 juta di produk ETF spot Bitcoin. Itulah yang menyebabkan harga Bitcoin saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak beberapa hari terakhir ini. Update berikutnya ada dari asset manager Franklin Templeton mengajukan spot Ethereum ETF. Kemarin sempat tertunda juga mengenai pengajuan ETF Ethereum dari BlackRock. Nah, saat ini aset manager Franklin Templeton mengajukan Ethereum ETF, di mana tentunya ini akan sangat berpengaruh terhadap harga Ethereum. Kemudian ada fakta menarik dari Michael Saylor, eksekutif chairman dari MicroStrategy, saat ini memiliki 3,5 miliar dolar unrealized profit. Dan bahkan Michael Saylor mengatakan bahwa perusahaannya saat ini menjadi perusahaan pengembang Bitcoin. Kita akan cek update mengenai XAUUSD. Saat ini harga XAUUSD berjalan di harga 2026 atau 2025. Kemarin hari Senin harga gold sempat jatuh teman-teman ya. Ini pada pukul 11 malam ya, waktu Indonesia Barat. Kalau kita lihat di sini ada swing low sebelumnya yaitu di 2015. Sempat ditembus. Saat ini low-nya adalah 2011.94 dan harga XAUUSD kembali naik memasuki area trend line yang berwarna kuning. Dan kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, di time frame 15 menit, di sini harga XAUUSD cenderung mengalami kenaikan. Untuk saat ini tren minor daripada gold saat ini adalah tren bullish ya untuk tren minornya. Tentunya teman-teman jika ingin melakukan entry, teman-teman bisa mengambil peluang untuk buy. Namun teman-teman harus perhatikan bahwa akan ada risiko yang ada.
Jika teman-teman ingin entry, teman-teman perlu menggaris tren terlebih dahulu untuk identifikasi support dan resistance. Kita bisa asumsikan tren ini merupakan area support, di mana ini akan menjadi area support yang dinamis. Artinya, jika teman-teman ingin melakukan entry buy, teman-teman bisa menunggu harga koreksi terlebih dahulu agar teman-teman bisa memaksimalkan peluang yang ada. Di sini kita bisa melakukan buy limit, kemudian stop loss bisa di area stop loss bisa beberapa poin. Teman-teman bisa menggunakan swing low sebelumnya. Di sini low sebelumnya adalah 2016. Teman-teman bisa jadikan acuan untuk sebagai stop loss. Dan untuk take profit, teman-teman bisa menggunakan risk reward ratio. Minimal risk reward ratio-nya adalah 1, idealnya adalah 2. Ya, jadi seperti ini untuk trading plan-nya. Jadi kita sudah mempersiapkan stop loss dan juga take profit-nya. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry, pastikan teman-teman memasang stop loss dan juga take profit. Tentunya jika teman-teman ingin entry, perhatikan juga bahwa akan ada data ekonomi yang akan dirilis pada malam hari ini. Kita bisa lihat di situs Economic Calendar bahwa akan ada rilis data CPI inflation, core inflation, mengenai inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat atau UTC +7. Saat ini inflasi AS berada di kisaran 3,9% year over year ya teman-teman. Untuk month over month-nya sebesar 0,3%. Tentunya kita harus menunggu rilis data ini agar teman-teman bisa membaca arah pasar ke depannya. Oke teman-teman, saya kira demikian untuk update BTC dan juga Gold. Jangan lupa teman-teman untuk perhatikan risiko yang ada karena akan ada rilis data pada malam hari ini. Jika teman-teman ingin entry, pastikan teman-teman menunggu rilis data terlebih dahulu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan komen jika teman-teman ada pertanyaan. Dan jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video update terbaru setiap harinya. Sampai jumpa di video update berikutnya.